Halo semua, pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian cara membuat scrolling background. Pertama kita memasukin dulu game object yang namanya quad. Oke. Di sini saya ubah dulu z-nya karena di sini minus 10. Saya ubah ke 0. Kalau udah quad tersebut saya samakan ukurannya dengan ukuran layar saya. Kalau udah, nanti quad ini akan kalian pakai sebagai background kalian. Sini saya ubah dulu aja namanya jadi background. Oke, sekarang kita tinggal masukin game object. Asetnya, aset untuk backgroundnya. Di sini saya impor aja asetnya, kebetulan saya udah ada. Untuk background, yang perlu kalian ubah itu pada bagian texture type. Texture type-nya itu kalian pilih default. Dan kemudian di bagian work mode, di sini kalian pilih repeat. Kalau udah, kita klik apply. Aset background ini kita tinggal masukin ke dalam game object kita, game object background tersebut. Kalau kalian lihat di game kalian, di sini game objectnya udah masuk, tapi warnanya itu masih gelap. Di sini itu ada dua cara supaya membuat dia terang. Pertama itu kita bisa memakai yang namanya directional light. Di sini di bagian inspektornya yang namanya intensity, kita bisa memainin cahayanya. Kita bisa naikin turunin cahayanya. Cara yang kedua, kita nggak pakai directional light. Pada bagian inspektor background ada yang namanya shader. Di sini kita pilih yang namanya unlit. Kita pilih tekstur. Nah, dari sini kita bakal mendapatkan warna asli dari background tersebut. Nah, kalau udah, kita masukin sebuah script. Karena di sini kita mau membuat scrolling background, otomatis background tersebut dia bakal mengulang terus menerus. Kita buat suatu script untuk pergerakan background tersebut. Di sini saya add komponen, saya kasih namanya scrolling. Add script, saya kasih bahasa C#. Nah, kalau udah, di sini kita open aja scriptnya. Pada bagian script kita nggak membutuhkan void star, karena nanti kita hanya bakal main di variable date, jadi saya hapus saja. Di sini kita membutuhkan variable speed. Saya buat variabelnya float public aja biar bisa diakses di luar. Float speed. Di sini saya kasih nilai awalnya 0,5. Kemudian karena kita bakal bermain di objek 2D, kita bakal mengakses yang namanya vektor 2-nya. Kita bakal mengubah nilai X dan Y-nya. Saya sebut sebagai offset sama dengan new vektor 2. Untuk kurung. Di sini kita bakal mengubah nilai X-nya. Jadi time dikali speed, 0. Ini kita kasih 0 karena kita nggak bakal mengubah nilai Y-nya. Kita hanya mengubah nilai X-nya tersebut. Kalau udah, di sini kita bakal memasukin nilai vektor 2 yang baru ke dalam game object kita. Jadi di sini kita get komponen dulu. Kita cari renderer kurung dot material dot main tekstur offset sama dengan offset. Jadi di sini kita akan memasukin nilai vektor 2 yang baru ke dalam game object kita. Sorry, di sini ada sedikit typo. Sini main tekstur offset. Kalau kita cobain aja script kita. Nah, kalau kita lihat di sini background kita udah bergerak secara horizontal. Di sini kita bisa mengatur juga untuk speednya. Kalian bisa turunin atau naikin, terserah kalian mau ngatur gimana. Nah, misalkan kalau kita mau membuat dia vertikal, kita tinggal mengubah nilai pengaturannya tadi. Kalau kita mau buat dia ke horizontal,
kita mainin X-nya. Tapi misalkan kalau kita mau buat dia vertikal ke atas, kita mainin nilainya. Kita coba aja. Ini saya matiin dulu. Kita kembali ke script kita. Nah, di sini jadi kita bakal mainin si Y-nya. Ini saya hapus aja, saya pindahin ke depan. Jadi 0, time kali speed. Jadi di sini kita bakal mengubah nilai Y-nya. Kita kembali ke Unity kita. Kalau saya jalanin, sekarang backgroundnya itu akan bergerak secara vertikal. Misalkan kalau saya mau dia bergerak ke atas, di sini saya tinggal mengubah speednya. Saya buat ke minus. Oke, misalnya minus 0,5, dia bakal bergerak ke atas. Tapi kalau misalkan kalau mau dia bergerak ke bawah, dia positif. Oke, sekian tutorial dari saya tentang scrolling background. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.